Mempunyai IQ yang tinggi, memang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Yusrizal Yusof. Apa khabar anda semua? Terima kasih diucapkan kepada yang telah subscribe kepada channel ini. Dan kepada yang baru sampai kepada channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Okay guys, video yang aku nak buat reaction hari ini adalah daripada channel Calon Alumni. Kita baca sikit dia punya about, description. Berisikan segudang fakta dan informasi tentang alam, kemiliteran, fakta, unik, misteri, dunia dan lain-lain. Okey, jangan lupa subscribe kepada channel Calon Alumni kerana subscribe itu gratis selamanya. Pada reaksi video kali ini, aku akan membuat satu reaction berkenaan dengan 5 latihan pasukan elit yang sangat digeruni dunia, iaitu Denjaka. Denjaka ini adalah golongan elit yang melawan keganasan pasukan operasi khas dari Tentera Laut Indonesia, detachment gabungan yang dibentuk dari anggota terpilih dari unit Kopaska. Okey guys, dengan tidak membuang masa lagi, jom kita react video daripada calon alumni ini yang bertajuk inilah 5 alasan pasukan khusus Denjaka disegani dunia. Okey guys, kita mula sekarang. 1, 2, go. Calon alumni. Halo guys, balik lagi nih sama channel kesayangan Halo guys, Calon Alumni. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan sangat luar biasa nih guys. Bahkan nama Denjaka milik TNI AL Indonesia ini sudah sangat terkenal sampai kancah dunia. Nah, kali ini kita mau membahas sesuatu tentang Denjaka, yaitu alasan mengapa pasukan Denjaka disegani di dunia. Disegani dunia Apa alasan dia? Wajib ber-IQ tinggi. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, mempunyai IQ yang tinggi. Okey, Denjaka ni yang aku tahulah dia lahir daripada Kopaska. Bermakna dia adalah pasukan elit di atas pasukan elit. Wah, memang hebat. Kita teruskan guys. Prajurit Denjaka juga harus benar-benar memiliki IQ yang sangat tinggi tuh guys. IQ tinggi bahkan kan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka Situbondo, cuma sedikit yang memenuhi kualifikasinya tuh guys. Pasalnya Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi, maka mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan sangat cepat. Mumpuni. Baik secara individu maupun Mumpuni secara apa kelompok guys. Saat proses pendidikan pun calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas sebesar 20% saja. Sisanya calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di... Diorang belajar 20% saja di dalam kelas dan selebihnya itu adalah latihan di luar. Okay, guys, kita lanjut. Di dalam hutan, laut maupun udara tuh guys. Di darat maupun di udara Prajurit pilihan. Satu personel sama dengan 120 TNI biasa. Itulah sebutan untuk para prajurit. Satu personel sama dengan 120. Satu personel sama dengan 120. Satu personel ada berapa orang Ke satu personel tu satu orang saja. Okay guys, kalau korang tahu, korang boleh komen di bawah. Kita teruskan. Denjaka tuh guys, sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik dari satuannya tuh guys. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau Taifib. Kemampuan satu personel Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tuh guys. Latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat tuh. Dekat laut dalam kondisi kaki dan tangan yang terikat dengan ombak yang besar jugalah tengah laut tu. Guys,
Latihannya biasa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka Laut harus Banyuwangi, bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara tuh guys. Jangan membayangkan calon anggota Denjaka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya saja mereka hanya membawa garam saja tuh guys. Garam saja guys. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya. Biasanya proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alas purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas, layaknya seperti ular. Wah, sangat luar biasa ya guys. Mereka juga pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Selain pelatihan di laut dan di darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Malam hari juga kena. Dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Ilmu kejiwaan dan analisa khusus. Ilmu kejiwaan ni ilmu apa ya guys ya? Psikologi barangkali. Siapa tahu boleh komen ya. Kita teruskan. Selain penugasan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus tuh guys. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan sang teroris. Di samping agar dia ada maksud dia kena berurusan dengan teroris Ilmu kejiwaan tu ilmu psikologi lah tu. Kalau kami panggil ilmu psikologi ya. Maksud dia kalau ada teroris tu dia kena apa orang kata berurusan dengan teroris. So dia Denjaka ini mempunyai kepakaran dalam bidang tu. That's why dia memerlukan IQ yang tinggi ya. Okay guys, kita lanjut. Tahu apa yang dituntut. Dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan tipu muslihat, sekaligus kelemahan sang teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam. Mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan dilanjutkan dengan cerah. Denjaka. Lumpuhkan musuh dalam 15 menit. Waktu 15 menit je. Tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personil biasanya tak lebih dari 15 menit tuh guys. Layaknya satuan anti teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris tuh guys. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung. Daftarnya sih cukup standar, yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, peralatan para lengkap, komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS. Dengan peralatan yang diceritakan tadi tu pada aku memang kau kena ada IQ yang tinggi lah. IQ yang tinggi ni bisa untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan yang rumit yang kecemasan, bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat. That's why dia nak IQ yang tinggi kumpulan pasukan elit macam ni. Kita teruskan guys. Serta pengendus malam navigasi. Tak hanya operasi anti teror dan anti sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Meski begitu, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI itu guys.
Kebanyakan operasinya dirahsiakan ya guys. Banyak yang tak didokumenkan dia punya operasi dia. Maksud dia melakukan secara rahsia lah Denjaka ni. Memang hebat Denjaka ni. Okey, kita teruskan. Habis ya guys. Okey guys, sekian saja reaction aku berkenaan dengan 5 alasan pasukan khusus Denjaka disegani dunia mempunyai IQ yang tinggi itu seharusnya, sebab dia nak kena mengelolakan banyak peralatan-peralatan canggih dalam pasukan tersebut. Denjaka ni adalah prajurit yang terpilih daripada pasukan elit yang ada. Maknanya elit di atas elit Memang hebat Sekian saja. Tekan butang like sekiranya korang suka video dan subscribe kepada channel aku. Jangan lupa hingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.